Lihat saya supaya Anda paham. Perjanjian garam ini salah satu juga untuk memulihkan antara perjanjian kita dengan Tuhan. Baik di hotel, Tuhan bicara sama saya, Tuhan ngomong gini, perjanjian garam ini akan membuka suatu gate yang baru. Gate yang baru. Saya bilang, oke Tuhan, harus sampaikan malam ini. Dan sungguh, saya bicara buat Anda apa adanya, saudara. Saya sudah bicara sama Anda hampir 2 tahun yang lalu. Tuhan bicara sama saya 4 tahun. Masa 4 tahun. Saya ngomong di tahun yang lalu, saudara. Tuhan muncul, Tuhan ngomong 4 tahun anakku, 4 tahun. Saya sudah sampaikan di beberapa kota. Dan ini sudah 2 tahun, hampir tinggal 2 tahun. Saya tidak tahu apa yang terjadi, itu mungkin masa anugerah. Atau mungkin 4 tahun saya habis itu pulang. Tidak tahu. Tapi makanya saya bilang, sejak Tuhan ngomong tentang masa itu, saya disuruh Tuhan banyak hal untuk lakukan. Dan memang breakthrough terjadi, saudara. Breakthrough terjadi. Maka saya bilang dalam nama Yesus, saya harap Anda ikut proses menjadi garam ini dengan percaya. Karena Tuhan bicara sama saya begini, saya sudah sampaikan kemarin dari Samarinda juga, saya bilang, Tuhan ngomong, kalau mereka tidak percaya, itu tidak jadi berkat. Tapi kalau percaya bisa jadi berkat. Dan yang kedua, proses perjanjian garam itu terjadi dengan holiness, dengan kekudusan. Kalau Anda contoh rekening membuat judi, tidak akan bisa jadi. Anda bisnis dengan kotor, tidak bisa jadi perjanjian garam. Anda selingkuh, tidak bisa. Perjanjian garam terjadi, itu membalikkan keadaan waktu Anda berniat hidup benar. Setuju Anda tadi? Dan itu ada kekuatan Tuhan. Dan itu memampukan. Priscilia tadi mungkin baru kita todong misalnya. Belum saksian karena disibuk beberapa kali nunda. Dia ini dari Kedar. Ya, saya dengar ya, dari sempat atau Muslim tapi dari ikut Yesus. Saudara, perjanjian garam buat kita ini bukan hanya yang fisik nanti, tapi rohmu mulai malam ini harus jadi, jangan tawar lagi, harus jadi asing, harus jadi bekal lagi, harus jadi dampak lagi, harus jadi berkat lagi. Amen. Jangan tawar karena masalahmu. Jangan down karena masalahmu, jangan bocor berapa mulai karena macam-macam. Ya, coba Anda lihat, saudara, Markus pasal 9. Markus pasal 9. Langsung lihat aja ke 49. Markus pasal 9 ayat ke 49. Markus pasal 9 ayat ke 49. Baca sama-sama saudara. Ini yang roh. 1, 2, 3. Karena setiap orang digarami dengan apa? Jadi sesuatu yang akan menghidupkan kembali malam ini. Rohanimu, doamu itu bukan lagi yang doa biasa, tapi masuk dalam dimensi yang Tuhan atur, yang harus kamu percaya. Siapa yang mau katakan? Oh, Pak, saya tak ngerti cara doa. Mulai hari ini ngerti cara doa. Amen. Pak, saya nggak bisa melayani. Mulai malam ini ngerti melayani. Amen. Pak, saya nggak ngerti cara doa memindahkan gunung. Ngerti memindahkan gunung. Amen. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Lalu ayat berikutnya, garam memang baik, tetapi jika garam, perhatikan, ini yang terjadi akhir zaman, pelayanan pun tidak boleh begini. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah apa? Jadi gak guna, saudara. Tidak guna. Hendaklah kamu selalu mempunyai apa? Garam dalam apa? Dan saya dalam diri. Kalau Anda percaya dan Anda mengalami mujizat Tuhan, dirimu jangan tawar, saudara. Malam ini Anda harus minta Tuhan kembali hidupkan rohmu, hidupkan imanmu. Amen. Singkirkan sakit hati, iri hati, persaingan, itu tidak penting di dalam hati. Ada amin. Hendaklah kamu sudah punya garam dalam dirimu. Alkitab mencatat dan selalu apa? Hidup apa? Kurang keras, berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Jadi saya minta Anda lihat saudara, perjanjian garam ini saya disuruh Tuhan selama sebulan. Tapi saya tidak openkan ke Anda, saya sudah lakukan.
Kelapa Gading karena kali ini Jakarta yang dapat giliran. Perhatikan saya baik-baik. Saya sudah lakukan lama, tapi saya tidak openkan ke pelayanan yang saya bawahi. Tuhan paksa saya, kamu harus ngomong. Dengar ya, prosesnya supaya ada paham. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau ngomong Tuhan, orang-orang ini nanti akan bingung, oh ini sesat. Saya nggak tahu. Iblis itu menyerupai malaikat terang. Contoh, dukun pun pakai garam. Betul apa enggak? Iya. Kalau Anda pernah ke dukun atau sering ke dukun? Kesuhu, mungkin. Karena itu dikamiri, roh itu dikamiri. Sehingga kita melakukan apa yang benar sudah di-close sama setan. Lalu saya bilang, Tuhan kok saya openkan ke banyak orang, ribut. Tuhan ngomong sama saya gini, kamu lebih pilih menyenangkan aku atau manusia? Saya bilang, engkau Tuhan, sampaikan apapun resikonya. Saya lakukan, saya openkan, saya sudah lakukan, saya openkan. Ternyata betul saudara. Saya ngomong jujur, hamba-hamba Tuhan banyak protes. Saya bilang, yang protes manusia kok bukan Tuhan. Saya bilang, hidup mati tangan maju terus. Yang protes malah yang percaya. Tuhan balikkan. Hidup berdamai ini penting. Lihat saya, saudara, perjanjian garam ini mengcover semuanya karena ada terjadi keretakan, saudara. Yang rusak sekalipun kalau Anda mulai hari ini mempercaya sub covenant, itu akan dipulihkan kembali. Itu yang saya minta Anda paham. Apa yang sudah jatuh, Anda sudah mulai undur, Anda sudah mulai hancur berantakan. Sub covenant perjanjian garam ini memulihkan semuanya. Makanya harus disampaikan. Bukan hanya, lihat saya, bukan hanya yang fisik, tapi yang roh. Banyak anak Tuhan, maaf ya, hidupnya tuh jelek, saudara, meskipun pelayanan. Bagaimana bisa masuk surga? Gak akan masuk, percaya saya. Gak akan. Bapak saya pelayanan, gak akan. Sakit hati gak masuk surga, percaya saya. Itu yang perlu dipulihkan. Kadang-kadang anak Tuhan, saya apal Alkitab, tapi gak melakukan, goblok, saudara. Pinter ngoceh, burung, tapi gak melakukan, buat apa? Saya nggak marah, saudara, panggilan saya gini sebulan sekali kan. Kamu nggak datang lagi nggak apa-apa. Tapi saya ngomong apa adanya. Setiap kota saya khotbah, VBS itu kan banyak kota, saudara. Ratusan orang datang. Ini puji Tuhan. Banyak orang, saudara. Amplop itu sampai numpuk. Nah, makanya nanti saya atur. Kalau enggak, rebutan. Ada yang bawa asli, ada yang bawa fotokopi. Pak, saya fotokopi, saya takut hilang. Saya bilang, kagak hilang, percaya saya. Kamu ambil kembali kok. Dipikir itu saya bawa pulang, enggak, saudara. Nanti ambil lagi. Saya enggak bawa. Jangan jelek otakmu. Anak Tuhan itu lihat hamba Tuhan lain dicap semua sama. Itu makanya saya kadang-kadang mau awur pol. Enggak, saya enggak bawa pulang. Saya kasih Anda kembali kok. Ada yang kemarin tuh Pak, suratnya tolong dibaca. Oh enggak, saya nggak akan baca, kamu baca sendiri, enak aja. Saya mau rapi cara baca suratmu, enggak. Surat cinta kali ya, nggak usah. Yang surat-surat utang itu taruh, nggak usah malu, surat utang. Orang bilang, oh surat gadainya banyak juga. Surat covenant buat Anda tidak jadi pegadaian, tapi percaya oleh iman, itu makanya saya bilang restorasinya bukan hanya Anda pinter ngomong, tapi yang roh ini loh. Karena anak Tuhan, maaf ya saya, meskipun pelayanan sudah jadi hamba, persekutuan atau gereja, hamba. Kemarin saya ngomong persatuan begini, di akhir zaman orang tanya persekutuan sudah nggak mau tuh. Kenapa? Traumanya banyak soal. Padahal dia harus tetap tanya Tuhan maunya apa. Sebetulnya, betul apa tidak? Saudara kalau ngerti, itu orang, saudara, saya bilang begini, jangan malu, taruh aja apa yang Anda taruh. Surat pernikahan bahkan, saudara, taruh. Ya jangan nanti ketukar surat pernikahan orang lain, jangan, saudara. Saya bilang, Pak, kenapa surat pernikahan? Itu pernikahannya rusak-rusak, saudara, rusak. Gereja tapi ribut di dalam. Itu perlu asing kembali. Pak, di dalam sudah keasinan, Pak, darah tinggi semua. Bukan itu. Tapi hambar, tidak ada urapan kembali. Itu sebenarnya perlu berdamai. Setuju katakan amin. Nah itu yang dipulihkan.
untuk keuntungan Anda sendiri. Saya nggak untung kok. Saya akan kembalikan pada kamu. Cuma jangan lecehkan, saya ingatkan. Jangan lecehkan janjian kamu. Saya nggak untung loh ya. Nanti enggak. Karena saya ngomong boleh nggak tuh? Ya. Ada kejadian saudara. Ini makanya nanti kita ini kok pelayanan gak usah pikir protes orang. Yang penting sama Tuhan setuju aja. Betul apa enggak? Gak usah ngurusin orang protes. Orang gak kasih nafkah kamu. Betul apa enggak? Itu prinsip. Saya dari dulu pelayanan cuma satu prinsip. Saya kasih tularkan semua ke ketua FB. Kamu satu hal tahu ya. Makan gak ikut orang kamu. Ikut Yesus. Itu prinsip pelayanan. Imanmu jangan sampai dibeli. Jangan jual hak kesulungan. Saya tahu yang datang itu cerita, Pak kita pulang diprotes. Kecelakaan Pak malamnya, ya bukan pun padahal saya nggak tahu, saudara. Saya harap saya nggak pulang nanti Anda pulang. Tapi percayai, meskipun Anda bilang, Pak saya mau restorasi semuanya, ini betul saudara. Perjanjian gantung bukan yang merestorasi yang fisik, tapi yang paling penting yang roh. Tepuk tangan bagi Yesus. Karena katakan garam memang baik, tetapi jika garam menjadi apa? Hambar, gak dipakai. Enak orang lihat. Firman gak ada urapan. Hambar. Dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu, ini himbauan saudara. Hendaklah kamu selalu mempunyai apa? Hendaklah kamu selalu mempunyai apa? Garam dalam apa? Dirimu. Ya saya ajari kenapa Tuhan ngomong sama saya ini. Perhatikan saya baik-baik. Kalau ada garam dalam dirimu, otomatis urapanmu kerja. Tapi ingat, begitu urapanmu kerja, minimal dengan saya baik-baik, kamu akan doa mempercayai perkara-perkara yang mustahil, dan kamu doa menjadi tidak ada yang mustahil. Siapa yang mau angkat tangan, tepuk tangan bagi Yesus. Dan kamu doa dengan begini, yes, percuma. Enggak itu. Atau yes, pelayanan lagi. Ketemu orang ini lagi. Enggak, tapi itu akan jadi garam dunia. Makanya dalam nama yang sinis, apalagi saya kasih tahu ya, saya ngomong jujur. Orang pelayanan itu kadang-kadang dituntut Tuhan lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Lebih banyak. Semakin lebih banyak dituntut Tuhan, gesekannya jadi banyak apa kecil? Banyak. Gesekan terus Pak, nggak apa-apa. Supaya bencanamu kan baru. Lah, jika baik-baik. Kalau kamu bocor, saudara, itu namanya kering, hambar. Sehingga kamu akhirnya malas. Malas datang dari mana? Dari dalam. Begitu Tuhan melihat saya ngomong sesuatu yang buat rohmu exciting, itu hanya sebentar kok, temporary. Habis itu down lagi. Kenapa? Karena gak bertumbuh. Makanya self development hari ini itu buat kamu kembali, itu produksi kembali ada perjanjian damai. Setuju katakan amin. Dari pihak Tuhan pasti nawarkan kerjasama. Tugasmu apa? Ambilan. Jangan tangan Tuhan gini, kamu gini. Belum waktunya tuh. Tuhan ngomong kamu itu sopo, gak mau ya udah tinggal. Tuhan ngomong ayo anak. Karena ini pemulihan. Itu roh. Tapi ada bukti fisik saudara. Saya mau sampaikan contoh perjanjian lama. Ini yang saya disuruh Tuhan menyampaikan. Lihat sama-sama. Saudara, saya harap nanti diatur ya, bajunya diatur nanti, yang sudah diatur nanti, nanti. Dua Tawari. Ini yang pertama kali Tuhan bicara sama saya untuk disampaikan. Dua Tawari pasal 13. Tangan saya kedinginan. 13 ayat yang pertama. Ya, dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi Raja Abia atas Yehuda. Ayat 2. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang, perhatikan namanya, antara Abia Yerobeam. Ayat 3.
Saudara baca sama-sama 1, 2, 3. Abia. Garis bawahi jumlah pasukannya. Yang jumlahnya ada berapa? Pertama 400.000 orang pilihan. Itu dari Abia, pihak Abia. Sedangkan sekarang Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia. Garis bawahi berapa jumlahnya? 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang apa? Dan saya musuhnya 2 kali lipat. Saya percaya karena ini terjadi semua orang kesaksian. Tenang dulu anak-anak, perhatikan baik-baik. Supaya ada orang tua dengar. Dengar. Karena ini terjadi saudara. Nanti kamu akan selalu terjadi, kamu akan lihat desakan meskipun lebih besar, kamu tapi menang. Itu akan terjadi. Meskipun lebih besar musuh, kecuali kamu kurang percaya atau ada dosa. Himpitan apapun, ternyata Tuhan betul sudah hidup. Kalau saya lihat Pak, musuhnya 2 kali lipat. Istilahnya kok sepak bola kemarin kan baru selesai tuh. Kiper sama penyerang 2 orang aja, lawan 12 orang. Menang apa kalah? Saat hitungan pentas menang apa kalah? Kalah. Tapi nanti lihat ya, bukan berarti nanti praktekin saya perjanjian garam ini perang ya jebol ya, tapi Anda harus tahu ini posisi yang tidak lazim. Tidak lazim. Silakan masuk. Baru mulai kok Maria belum. Tidak apa. Ya. Dan saya saudara, 2 kali lipat. Kadang-kadang kita ini berpikir begini saudara. Tuhan musuh kita banyak, tapi setelah malam ini saya percaya satu hal akan terjadi, membalikan keadaan terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Nah, ayat yang keempat. Baca sama-sama supaya dapat rema, saudara. Ayat yang keempat. 1, 2, 3. Lalu Abia, Semaraim yang termasuk keturunan Efraim, dan berkata, dan seluruh Israel. Ayat 5, saudara baca sama-sama. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel dan kepada Daud dan anak-anaknya untuk apa? Selama-lamanya tanpa batas, dengan suatu apa? Dan garam. Jadi saya kasih tahu ini berlaku padamu dari malam ini sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu bagi Yesus. Dan no limit, tanpa batas. Amen. Yang membatasi siapa? Dirimu sendiri. Makanya saya himbau, saya ditunjukkan Tuhan begini. Maaf ya, saya ngomong, kenapa saya lakukan ini? Ditegur Tuhan begini. Saya waktu itu sering korbankan pesan Tuhan ini. Tapi Tuhan ngomong, kamu itu hanya ngomong tok, tapi tidak melakukan. Saya bilang, yang mana tuh? Perjanjian garam. Loh, saya bilang, saya sudah sampaikan pesanmu, betul. Tapi kamu tidak lakukan. Saya tanya, lakukannya gimana Tuhan? Tak kasih tahu ya. Pengen tahu? Agak lucu, saya ini orang tergolong nekat, jadi ikut Tuhan saya habis-habisan. Saya kasih tahu, tapi yang ini ajaib. Ya, masih baru mulai, jangan takut. Soalnya macet saudara, saya naik motor ke sini. Macet juga dan si depan sini nggak apa-apa, jadi ini sedikit ya. Saudara, macet memang, saya naik motor. Ya sudahlah, tapi memang untuk ini. Berarti kan saya baik-baik. Dan saya saudara. Lalu Tuhan ngomong begini. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau pengen aku melakukan, aku lakukan. Tuhan ngomong, sekarang ambil buku rekeningku. Oke Tuhan. Buku rekening. Tak kasih tahu ya, Tuhan ngomong apa? Ambil garam. Wah itu haleluya. Tadi mau masak Tuhan. Enggak. Ambil garam Tuhan. Ambil garam. Saya nggak ngerti secara ada ngomong Pak, saya dari orang saya ini pelayanan saya kenabian. Orang juluki saya nabi, terserah orang juluki. Kita nggak boleh juluki diri sendiri sesat itu. Harus orang lain. Saya ini nggak berapa hafal Alkitab. Anda harus tahu. Anda lebih hafal paling. Tugas saya menyampaikan pesan Tuhan lalu pulang. Dan saya nggak ada karunia hati gembala. Kita kok kasihan kamu nggak ada, nggak mau ya sudah beres, amin. Jadi persekutuan seperti ini.
Makanya kembalilah ke gembala masing-masing. Setuju angkat tangan, amin? Itu nanti penghiburan di sini dicuti di sana pula. Gembala udah dihajar gembala, dibalut, datang lagi, dipecut lagi, pulang lagi. Nah, sudah, oke, saya nggak bahas. Lalu saudara, Tuhan ngomong ambil garam. Saya bilang, oke Tuhan. Lalu Tuhan ngomong sama saya, pegang garam itu, lalu kamu doa. Doa apa Tuhan? Tuhan ngomong, aku percaya perjanjian garam. Jadi Tuhan ngomong gini, perjanjian garamnya akan berlaku waktu kamu deal hatimu denganku. Mau ini? Saya harap hatimu harus deal. Makanya saya bilang, jangan. Tadi Regi kan bilang, amplop taruh dulu kemarin ya. Saya bilang, jangan. Doa dulu, dealkan hatimu sama Tuhan. Baru kamu taruh amplopmu di sini. Kalau enggak, Tuhan ngomong, bahaya besar. Pak, amplop saya isinya mustahil semua Pak. Deal dulu, setuju angkat tangan. Deal gak sama Tuhan? Percaya gak? Percaya. Percaya gak? Percaya. Tepuk tangan dulu baik dulu. Pak, amplop saya mustahil semua Pak. Saya tulis, saya mau jadi Presiden Indonesia tahun 2015. Ya sudah jadi wafat saudara. Atau mungkin Anda, saya mau diangkat. Ada yang saya ingin punya pabrik sendiri. Tulis, dia bapakmu. Amin. Dia nggak ngomong, ya maaf ya, dia nggak akan ngomong gini loh. Kamu itu berlebihan, enggak. Dia akan ngomong, percaya apa enggak? Kecuali Tuhan, aku ingin suami dua. Nah ini nggak bisa. Bisa. Halo. Tuhan, aku pengen punya istri lebih dari satu, 3, 4, 5 Tuhan. Kalau punya apartemen pengen 10 Tuhan, gak apa-apa, tulis saja, setuju anak-anak. Tapi bagi-bagi semua pendetanya yang di depan Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Tapi juga ini bercanda. Dan lihat saya lihat, jangan nulis dulu khotbah dulu. Nanti saya akan kasih waktu nulis. Makanya saya tadi lihat anda sudah nulis, sebenarnya jangan, harus ada ketertiban. Kalau nggak tertib itu pasar, saya nggak suka tertib. Lihat saya baik-baik, taruh dulu kertas saya. Lalu Tuhan suruh saya tabur di atas rekening saya, suruh buka, lalu ngomong, kamu percaya nak? Tabur. Sudah percaya saya nggak akan tanya, kasih dalam nama Yesus perjanjian garam terkenal. Itu saya lakukan sendiri, dan saya lakukan sendiri. Saya tidak openkan ke banyak orang. Jangan tulis apapun dulu semua. Jangan tulis apapun, dengar khotbah dulu. Supaya Anda dipimpin Roh Kudus. Saya tabur buat saya sendiri. Sejak itu breakthrough terjadi. Kalau nulis khotbah saya nggak apa-apa saudara. Jangan nulis dulu permintaan. Tapi saya diemin, ini salah saya. Sejak itu Tuhan ngomong, kamu pun masih kurang berani. Saya diemin lama saudara. Saya nggak openkan ke semua orang. Hanya saya sendiri. Tuhan ngomong, sudah waktunya. Open ke banyak orang. Dan saya kasih tahu. Hasilnya, maaf ya, saya ngomong jujur. Itu orang ternyata lagi nunggu perjanjian garam saudara. Banyak sekali. Kemarin apalagi Semarang itu salah satunya. Mereka ada, Tuhan ngomong, aku akan renew kembali. Aku akan perbarui kembali perjanjian garamnya. Jadi ratusan orang setiap kota ngaturnya gak gampang. Tapi Tuhan ngomong, mereka percaya. Saya ditantang Tuhan, kamu openkan, aku yang bela kamu. Saya sekarang maaf ya, banyak hamba Tuhan saudara, nyerang. Kamu gak ngerti, saya ngalami. Ini Tuhan kau gak akan paham, saya ngalami. Karena kok ngomong buat apa, saya bukan tipe orang cerita. Tanggung sama Yesus. Orang ngomong, Pak, kamu kok single fighter? Iya. Itu maaf ya, saya ngomong jujur, saya gak usah ngomong nama gereja-gerejanya, nyerang semua. Tapi Tuhan itu balikkan betul. Tuhan ngomong, aku yang perang, bukan kamu. Betul. Maka saya bilang, mati pun gua terjang. Untuk buat kamu sendiri. Ada amin? Satu. Kalau saya gak lakukan, nanti di surga ditanyai pengadilan. Kenapa Yeremia gak lakukan? Sungkan Tuhan, terus gak usah masuk, mau mainan. Lihat, Abia nantang musuhnya lebih besar. Kamu akan terjadi sejak malam ini. Musuhmu lebih besar, banyak orangnya, banyak channelnya. Hanya dengan perjanjian garam, channelmu cuma satu, Yesus Tuhan yang di atas. Tepuk tangan bagi Yesus itu. Itu aja. Dan herannya, yang kecil nantang yang besar. Sangat benar. Bukan nanti kalau orang ini nantang satu RT, waduh, dikebuki itu ngawur. Ya lihat ayat berikutnya 6. Baca sama-sama ayat yang ke-6.
1, 2, 3 yang keras. Bin Nebat, hamba Salomo bin Daud telah bangkit apa? Melawan tuannya. Ayat yang ke-7 baca sama-sama. 1, 2, 3 yang keras. Petualang. Berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat. Saudara garis bawah, cukup garis bawah. Yang pertama, perjanjian garam itu bisa tidak tergenapi. Yang pertama, karena yang masih muda. Bukan berarti muda umur. Saya ditunjukkan apa yang Tuhan mau. Arti muda artinya kurang pengalaman. Jadi catat baik-baik. Sejak Anda ikut Tuhan, sejak itu pengalaman akan ditambahin sama Tuhan. Di situ perjanjian garam apa yang mustahil bagimu menjadi tidak dan mustahil. Di situ doamu akan berubah dengan sendirinya. Sampai mau. Pengalaman kamu. Ada orang kemarin ngomong begini, Pak, pengalaman saya banyak, Pak. Sudah kebanyakan, Pak. Sudah notok katanya. Masih muda. Makanya kalau Anda banyak sekarang di tempat Tuhan dalam perkara-perkara yang mustahil, berarti pengalaman yang ditambah. Ini perjanjian garam akan berlaku. Tepuk tangan bagi Yesus. Musuh yang menang karena masih muda, karena tidak pengalaman. Hari ini belajar pengalaman yang roh. Ada amin. Belajar pengalaman yang roh. Doa menarik urapan Tuhan. Itu pengalaman. Jadi kalau ngomong, Pak, mustahilnya terlalu mustahil. Itu pengalamanmu nambah apa enggak? Kurang keras. Nambah apa enggak? Nambah apa kurang? Nambah. Kecuali otakmu jalan. Saudara, saya pernah doakan orang mati. Saya pernah doakan orang mati. Bukan doakan jarak jauh. Saya doakan sendiri, saudara. Pak, Yeremia hidup gak? Kagak hidup, saudara. Kalau hidup, haleluya. Gak hidup. Saya disuruh Tuhan. Salahnya di mana? Saya nggak ada iman. Itu salahnya. Padahal tandanya sudah terjadi. Saya ingat itu. Saya nggak trauma. Saya ceritakan bagaimana proses melayani itu. Sekarang ini saya pernah doakan orang ini. Saya itu orang nggak sendirian. Banyak orang kan nangis. Saya usir keluar. Tolong keluar semua. Mereka saya usir keluar. Begitu keluar, mama and papa ada benar. Saya bilang, saya akan doakan dia. Saya doakan itu ada tandanya saudara-saudara. Tapi maaf ya, padahal malam itu Tuhan udah ngomong tentang firman Tuhan. Padahal itu belum meninggal, sudah lama sudah Tuhan ngomong, bangkitkan orang mati. Saya kasih tahu kesalahannya. Begitu saya tumpang tangan begini, pikiran saya jalan. Pikiran saya jalan gini, apa bisa hidup ya? Langsung berhenti. Self covenant. Jangan coba-coba begini. Saya pulang, hati saya nangis. Udah saya usir orang keluar, banyak orang. Wah, sok pede sekarang. Tahu bertobat ini. Dalam nama Yesus. Gak bangkit. Saya bilang, sudah dipanggil Tuhan. Maaf, saya keluar. Orang lihat saya itu sinis setengah mati. Tapi saya kasih tahu, minimal saya pernah doakan dan dipermalukan dan saya berani. Daripada enggak melakukan apapun komentar itu panjang. Ada amin. Pengalamannya bangkit kagak bangkit. Tapi ini baik-baik. Dalam nama Yesus, pengalaman itu penting. Perjanjian garam itu tidak berlaku kalau engkau masih muda atau kurang pengalaman. Hari ini Anda harus percaya pengalaman dari Tuhan meskipun sulit bagimu. Justru Anda harus percaya perjanjian garam itu menempuh dan menerobos itu. Setuju? Tepuk tangan bagi Yesus. Anda harus. Jadi minta pengalaman. Saya nggak akan jabarkan lagi panjang lebar karena waktunya jam 9 sudah kurang. Yang kedua, belum teguh hati. Ngerti belum teguh hati? Ngerti? Artinya tidak setia, gampang bimbang. Orang kalau gampang bimbang tidak akan menerima apa-apa. Tuhan gak ngomong, gak usah operasi mamanya. Itu begini, operasi Tuhan ngomong, gak usah, udah sembuh. Akhirnya kan ada operasi nanti aku mati. Umpama kalau Tuhan suruh operasi aja saudara. Halo, betul apa tidak? Saya dulu ingat ada orang mau
Mereka kerjasama bisnis dengan saya baik-baik. Mereka tanya sama Tuhan, mereka bicara sama saya begini, Pak, ini bisnis kerjasamanya dari Tuhan apa tidak? Saya bilang jangan dengan orang itu. Jawabannya gini, saudara. Pak, orang itu suka doa malam, Pak. Repot, dia pikir doa malam itu menjamin orang gitu. Doa malam, Pak. Itu bagus, saya bilang jangan. Saya bilang jangan. Tapi ngotot. Saya bilang jangan, tapi terserah itu perusahaanmu. Kerjasama, semua lancar. Baik. Saya kasih tahu dalam tempo singkat ternyata ketahuan teman kerjasamanya adalah mafia. Dan dia putar balikkan. Yang kerjasamanya dijebak di pengadilan. Pusing 7 keliling. Maka saya ngomong, begitu dia ngomong, Pak tolong Pak, saya bilang, sudah saya ngomong sama kamu bukan dari Tuhan. Yang benar jadi salah. Lalu ancamannya apa? Penjara. Yang benar mau dipenjara itu karena ini mafia punya kenalan banyak. Saya ngomong dalam nama Yesus. Lalu saya bilang, Tuhan ngomong, aku akan bela dia. Dia tidak akan dipenjara. Saya kasih tahu saudara, yang terjadi. Tidak jadi bahkan dibalikkan keadaannya. Makanya percaya penyajian garam. Setuju kan? Tepuk tangan dulu bagi Yesus. Anda alami. Ada yang kemarin, Pak, garamnya masih sisa nggak Pak? Oke, sisa. Ini untuk biar saya ingatkan saudara. Jangan nanti yang suami mata keranjang siram ke mata suamimu dalam nama Yesus. Bukan. Istrimu cerewet dalam nama Yesus siram mulutnya. Jangan. Amin. Mertuamu disirup dalam nama Yesus. Bukan itu nanti. Harus hikmat loh. Nebarkan jangan ngawur. Ada amin. Nebarkan ke tanahmu yang mati berkati atau ke pernikahan jangan nanti dalam nama Yesus. Tetangganya supaya pindah kasih tahu. Haleluya yang ngawur. Dan sempat. Nah, yang kedua masalahnya mereka menang karena masih muda. Yang kedua adalah belum teguh hati atau gampang bimbang. Jadi Anda perlu cross check nanti. Yang ketiga yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap apa? Mereka. Jadi omongan orang lebih dominan daripada omongan Tuhan. Jadi saya minta Anda koreksi. Nah, maka cepat ayat 8. Tentu kamu menyangka, saya minta Anda perhatikan Alkitab, bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud. Kamu apa? Besar. Jadi saya minta Anda dan saya, dalam penyajian garam nantinya, kalau sudah Anda melakukan, ingat, tidak akan bergantung jumlah kamu besar atau kecil. Tetap kalau Tuhan di pihakmu, tetap mujizat Tuhan terjadi. Sampai setuju angkat tangan. Anda harus percaya dulu. Karena bagi Tuhan, jumlah besar pun tidak efek, tidak akan efek. Tapi yang dari Tuhan, meskipun satu saja, bagi Tuhan itu besar. Setuju? Nah ini saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Jadi lihat saya, Abia ngomong ini, kamu tentu menyangka menang, karena kamu besar. Tidak, saudara. Dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. 9. Baca sama-sama semua. Sambil nyatat ngerti. 1, 2, 3. Bukankah imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu terus lalu mengangkat imam-imam menurut apa? Terus sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor dijadikan apa? Imam untuk sesuatu yang bukan. Saya kasih tahu, Anda bisa memilih hamba Tuhan yang cocok bagimu. Itu salahnya. Kalau hamba Tuhan itu dari Tuhan, meskipun keras, tapi udah Tuhan, jangan kamu singkirkan, jangan. Nah banyak anak Tuhan, maaf saya, kegerakan Tuhan, cari orang yang cocok. Wah ini cocok sehati sama gua ini. Belum tentu dia nyampaikan suara Tuhan nantinya. Karena hanya cocok-cocokan, suatu masa dia akan tikam kamu dari belakang, percaya saya. Salahnya, perhatikan baik-baik. Mereka nyingkirkan imam yang benar, orang-orang lain disingkirkan, ngangkat orang yang katanya ini cocok karena kamu sehati. Ternyata bukan. Karena saya minta Anda paham ya, kalau buka sesuatu pelayanan tentunya, oh ini seroh, amin. Tapi ingat baik-baik, kamu tidak akan bisa andalkan dia selamanya, percaya saya. Ini salahnya, karena yang sungguh-sungguh disingkirkan ini 10. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harun yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi apa? Alkitab catat menunaikan tugasnya. 11. Ada cepat?
Baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Ya ini setiap pagi, setiap petang mereka membakar bagi Tuhan dan wangi-wangian, terus menyusun roti sajian di atas meja yang tahir atau kudus, terus dan mengatur kandil emas dinyalakan setiap petang. Baca sama-sama yang keras. Karena kamilah, tentu kamulah yang apa? Tetapi kamulah yang meninggal. Saya minta Anda perhatikan saya ke depan. Kita mencatat begini, ini paling penting. Karena kamilah yang memelihara apa? Kewajiban. Nanti kewajiban. Saya kasih tahu apa yang Tuhan ngomong ya. Makanya saya sampaikan semua kota sama. Kalau kau dulu bisa bangun jam 4, jam 3 untuk doa, itu kewajibannya. Untuk menjaga pelita nyala apa tidak? Saya tanya. Sekarang kira-kira kendor apa? Saya harap tidak. Kalau kendor berarti kewajiban kamu berubah. Dulu nggak punya apa-apa, doa kencang. Kalau teriak tuh nggak sungkan-sungkan, tetangga mungkin sampai dengar. Itu ngapain? Istilah ditabokin beneran nggak teriak. Yesus. Begitu dijawab, bangunnya molor. Yesus garuk-garuk. Anda mungkin ketawa, tapi saya kasih tahu. Kalau kewajibanmu sudah berubah, pelitamu itu redup. Makanya dalam nama Yesus, anak Tuhan itu kok sudah malas ya, pergumulannya mau 1 miliar utangnya, baru dijawab 100.000 lunas, doa udah berkurang. Baru 100.000 bayarnya, 200.000 langsung terima kasih Tuhan. Dibangunkan lagi sama Tuhan, capek Tuhan, gimana mau terima mujizat? Harus dimarahi terus setiap bulannya. Anda pulang, Pak, anak saya banyak Pak, saya harus jaga anak sampai pagi. Tuhan ngerti, Tuhan ngerti. Tapi kamu juga harus ngerti hati Tuhan. Tuhan nungguin kamu gini. Kamu minta rumah tapi bangunmu kayak gini, gimana? Rumah enak gini diem. Ada amin? Nah gitu cuma kencang ini, bangun itu dan ngomong doa. Sudah doakan Tuhan tadi pagi. Terima kasih Tuhan, saya tidur dengan baik, mimpinya enak Tuhan. Amin. Itu laporan bukan doa. Ngerti laporan? Tersantar kamu bangun tidur ngomong sama suami, sayang, ngorokmu kenceng tadi malam. Itu laporan. Sama Yesus keintiman, kewajiban. Hari ini makin dalam yang rusak itu dipulihkan dengan roh. Setuju angkat tangan. Puasa dulu kuat saudara, sekarang baru puasa dikit, aduh kok pusing kepala saya. Dulu pusing diterjang kok, sekarang kok pusing mulai. Waduh, dokter bilang jangan sering-sering, nanti migrain kumat. Wah, anak Tuhan dulu pusing apa enggak ditancap, betul apa kan? Dulu maaf ya, kita saya. Dulu waktu nggak punya apa-apa, makan apapun nggak sakit-sakitan, sehat aja, betul kan? Kurang itu makan apapun pinggir jalan, sehat aja, sehat masuk. Saya ngomong sama full timer saya. Mereka sudah punya mobil, sudah full timer. Ingat tuh, saya ngomong jujur, refleksi. Full timer kami tidak PK, nggak ada PK. Hidup dengan iman, itu prinsip. Kamu mau jadi full timer tempat kami, keluar, beres. Dan tentunya tidak semua orang, Pak saya jadi full timer, Tuhan ngomong jangan, nggak boleh. Tanpa fasilitas. Kalau mulai di sini dengan iman. Pak kok kejam? Bukan kejam. Karena dengan iman itu lebih daripada salary. Betul apa tidak? Itu lebih. Buktinya banyak yang masuk, yang Tuhan pilihkan. Dia Pak saya masuk. Oh kamu bukan. Jangan. Ada yang masuk. Hidup dengan iman ya, saya nggak bisa jamin bulananmu. Siap Pak. Jangan siap-siap tok kenceng, nanti tengah jalan tahu Pak ternyata nggak sanggup Pak, mikir. Full time aja. Orang-orang yang diberkati, ada yang punya mobil tapi dengan baik-baik. Dulu nggak punya apa-apa, makan apapun, maaf kata kasarnya bahasa Jawa, makan nasi kucing pun kas, nggak cacing itu. Mencer pun aja nggak sehat, makan nasi kucing. Kucing pun ikut nangkring sebenarnya. makan, tenang tuh. Wah nambah lagi, tempe murah, 1.000 rupiah. Ya di Jogja dulu ada nasi kucing, 1.500. Makan sudah kucing pun ikut nangkring.
Setan nggak bisa nangkring, holy kok. Makanya sehat. Begitu diberkati, saya sempat ejek mereka bilang. Waktu mereka makan, aduh kok mules, saya bilang, kamu itu kampungan kamu. Kenapa Pak? Kamu dulu makan ini gak mati, kok sekarang makan gini pikir mati dulu, sombong sekali loh. Punya mobil baru, mobil gini ya. Langsung, oh iya, makan, saya bilang gitu. Serius lah, kadang-kadang jadi nabi harus digitukan, ingat toh asalmu, jangan sombong. Tepuk tangan bagi Yesus dulu, betul apa? Sombong, iya. Saya bilang, tak pecat sekalian bawa mobil-mobilmu semua. Ingat saya kalau berhentikan orang, saya suruh ambil semua asetnya. Tidak ada titip-titip gak ada. Terima. Ada apa? Ya kira makan. Sehat kan? Sehat. Kecuali bungkusnya lu makan. Tapi kan baik-baik. Kadang-kadang Anda harus paham. Dulu kamu makan apapun ya tenang. Bahkan faktor umur. Betul saudara. Tapi kan baik-baik. Jangan terlalu takut. Ada Yesus. Amin. Jangan nanti pada oh saya makan durian hari ini Pak. Langsung kambing Pak. Babi. Minum Coca-Cola ya berangkat saudara. Itu namanya utang nggak bisa bayar, bunuh diri. Tagihan tambah banyak, toko sepi. Nah itu, ya jangan. Itu mencobai. Ngerti katakan amin. Saya kalau makan maaf ya, saya pernah diajak makan berdoa. Doanya gini keren. Dia nggak seru. Doa dia dari ini. Terima kasih. Kami makan dan kami tidak akan jadi gemuk. Saya ini masih meremuk ketawa tapi sungkan saya bang. Aku yang diundang kok banyak kok doanya gini dan tidak jadi gemuk. In Jesus name. Amin. Begitu amin saya langsung ngomong jangan nambah. Jangan nambah. Aduh. Makanannya babi guling dan sebagainya jangan gemuk. Saya bilang jangan nambah. Loh Pak kok gak boleh nambah? Katanya gak minta gemuk. Saya doakan orang gemuk jadi kurus itu pernah dan memang jadi kurus. Itu berapa orang? Hari ini ada antar kalau gemuk jadi kurus Pak? Gak ada. Gak ada serius. Orangnya tinggi itu gemuk dia bilang Pak boleh gak? Oh ini yang pramugara ini gak datang ini. AirAsia lagi terbang, kemarin lagi nge sofa dia. Saya bilang mulai sekarang nge sofa pramugara AirAsia. Saya gak promosi AirAsia aja soalnya. Adin si Adin gemuk ini, cewek. Dia cuma ngomong gini, Pak saya tanya boleh gak? Boleh saya bilang. Boleh gak saya jadi pramugari? Saya bilang boleh. Gak apa-apa. Tapi dengan bobot seperti ini pesawat kakak terbang. Katanya menghina ya, enggak saudara. Tapi itu nyatanya segitu. Tapi saya dapat perintah untuk kurus. Dia orangnya matanya orang kalau gampang dia bilang doakan kurus dong Pak. Mau kurus? Oke. Saya doakan terbang. Pelak. Saya cuma ngomong satu kata itu antar. Kurus. Saya tahu kok kenceng gitu. Kurus jatuh kan. Masuk yang kedua kita hakim yang datang telat-telat. Oh bukan. Kurus. Ayo ngomong kurus. Kurus. Ah kurang iman. Kurus. Yang sudah kurus jangan minta kurus. Nanti kayak kuntilanak nanti jangan. Cukup lah. Tadi saya kasih tahu. Bulan berikutnya saya khotbah. Dia bisa jadi singer Van Blessing. Saya nggak tujuh dia mukanya berubah dan kurus ya. Tepuk tangan dulu bagi Roh. Saya baru tahu setelah orang saya bilang, Pak dia jadi singer. Saya bilang, siapa dia? Loh, yang bapak kemarin ngomong kurus. Saya bilang, dahsyat. Saya kasih mic-nya. Kamu kurus sakit-sakitan? Tidak sehat Pak. Kurus betul Pak. Wah, puji Tuhan. Nah, setelah itu banyak orang daftar minta kurus. Serius. Serius. Makanya saya bilang, ada pendoa minta kurus Pak. Saya bilang, kamu akan turun berapa kilo? Dia minta nggak nanggung-nanggung, mintanya 20 kilo. Saya bilang kok banyak amat. Iya didoakan keringetan terus lah, padahal AC dingin begini. Dia bilang kok keringetan terus? Katanya minta kurus, lemakku kebakar. Saya nggak bahas kurus kan gemuk sekarang kan. Nanti kemana-mana sudah jam sekian, prosesnya panjang.
Tolong nanti, karena gini, kenapa saya syuting saudara meskipun itu ibadah? Karena saya akan tampilkan di kota-kota lain, mereka merasa terjamah, bahkan pelayanan lain terjamah. Jadi bukan saya kurang kerjaan nyonting, itu bukan. Itu karena saudara lihat, karena kami yang memelihara kewajiban. Jadi pada tempat ini, kewajiban kamu untuk doa kembali seperti itu. Ada amin? Minta kekuatan sama Tuhan. Amin. Amin. Ayat 12. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap menjadi tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri, isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan, perhatikan, kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu. Karena apa? Karena akan beruntung. Jadi sejak malam ini saya percaya perjanjian garam ini menjadi pembelaan Tuhan bagi kamu. Siapa yang percaya dulu. Tepuk tangan bagi Yesus. Dan langsung ayat 12. Tetapi Yerobeam lihat ya, ini bukti fisiknya. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka. Ingat, mereka 2 kali lipat lebih besar, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang berada belakang. Jadi keadaan mereka ini terjepit. Lalu lihat ayat yang ke-14, baca yang kencang. 1, 2, 3 menoleh ke belakang. Terus mereka harus menghadapi pergumulan ini, pertempuran dari mana? Depan dan dari belakang. Terus sama-sama. Sedang para imam dan nafiri masih koma. 15. Orang-orang Yehuda memegangkan pekik perang. Terus saat orang-orang yang demikian perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan yang berjanjian garam. Tepuk tangan bagi Yesus. Kita akan doa. Percaya saudara. Jadi ini akan terjadi sama kamu dengan baik. Pada waktu lihat saya, pada kamu akan terhimpit dari depan dan dari belakang. Kamu teriak ini. Tuhan ingat perjanjian garam dan sungguh Tuhan akan melakukan perkara keadilan bagimu. Saya percaya. Ini yang saya mau. Ini yang terjadi bagi orang-orang yang ikut ini. Ratusan orang sana. Berapa kota? Penuh. Dan saya kasih tahu memang. Nanti ini jangan nanti saya atur ya. Dari depan dulu maju. Jangan langsung semua maju itu ya, repot ya. Yang dipakai dibantu oleh. Lihat saya. Dalam keadaan terjepit, dalam orang memegang perjanjian garam, dia akan terlepas dan mengalami kemenangan. Siapa yang percaya? Kemudian ketik perang. Dia ngomong, Tuhan, kami yang pegang kewajiban kami, kami yang pelihara, kami yang memegang perjanjian garam. Tuhan, lakukan. Disikat. Nah, terjadi sama kami. Amin. Maka tadi saya ngomong, hari ini, sekarang juga, itu gate yang baru. Ini kota yang kesekian yang saya berikan garam. Kota yang kesekian. Dan memang banyak orang yang luka hati. Dulu punya ingin garam, luka hati, bocor semua. Dirimu. Apa yang rusak kembali ingin garam, dipulihkan kembali. Dalam nama Anda harus respon. Dan sungguh Anda harus respon. Ini firman Tuhan. Lihat firman terakhir. Baca berdiri. Saya minta main musik. Lihat bilangan pasal 18. Kita bilangan pasal 18. Ya. Ayat yang ke-19. Bilangan 18 ayat yang ke-19. Thank you. Ya, baca sama-sama 1, 2, 3. Segala persembahan khusus nanti Anda bawa maju ke depan. Persembahan kudus dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu, kepada anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, bersama-sama dengan engkau. Itu suatu ketetapan. Untuk apa? Selama-lamanya. Jadi unlimited. Sampai sekarang Anda harus percaya. Amin. Saya harap nanti ambil garam juga jangan rebutan. Karena kemarin garamnya kita siapkan banyak, tentu habis. Ratusan orang. Setiap kota itu ratusan orang. Saya kaget kalau Tuhan suruh, memang dampaknya memang besar. Sampai kewalahan. Tapi betul hari ini kalau nama Yesus, taruh amplopmu jangan ketukar dulu, taruh tempat yang aman. Nanti nyebar dulu baru tulis nama, taruh semua dulu, angkat kedua tanganmu, tutup mata, handphone Anda silent.